Hidup itu seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Ada hari di mana kita mendapatkan keberuntungan, tetapi banyak juga hari di mana kita mengalami banyak kejadian buruk. Tetapi, betapa tidak beruntungnya kamu, mungkin gak lebih sial dari 5 orang berikut ini. Dilansir Mental Floss, orang-orang di bawah ini bukan hanya terlibat dalam sebuah kejadian mengerikan satu kali, tetapi berkali-kali, saking apesnya, mereka bahkan mendapatkan julukan sebagai orang paling tidak beruntung di dunia. Manusia yang paling tidak beruntung di dunia yang pertama ialah Kostis Mitsotakis. Pada tahun 2012 lalu, penduduk desa Sodeto di Spanyol mengikuti lotre Natal yang dikenal dengan nama El Gordo. Menurut Wonderslice, hampir semua penduduk membeli tiket lotre seharga $26 Amerika Serikat, atau sekitar Rp369.000. Semua penduduk, kecuali seorang petani bernama Kostis Mitsotakis. Lotre itu sendiri menyediakan total hadiah hingga $950 juta Amerika Serikat, atau sekitar Rp13,4 triliun. Ketika semua penduduk membeli tiket lotre, Kostis sedang pergi keluar kota dan tidak ada satupun penduduk desa yang menghubunginya. Uniknya, ketika undian dilakukan, penduduk desa Sodeto yang mengikuti lotre semuanya berhasil keluar sebagai pemenang. Ketika semua penduduk merayakan kemenangan mereka, Kostis menjadi satu-satunya orang yang namanya tidak masuk dalam daftar karena dia memang tidak mengikuti lotre Natal itu. Kostis justru menerima itu semua dengan lapang dada, bahkan ikut berbahagia bersama penduduk desa lainnya. Waduh, sungguh sangat disayangkan, ketika penduduk lain merayakan dengan keberuntungannya, dan dia tidak mendapatkan apapun. Untung saja si Kostis menerima dengan lapang dada. Tsutomu Yamaguchi. Tsutomu Yamaguchi mungkin menjadi orang paling tidak beruntung sekaligus beruntung di waktu yang bersamaan. Tsutomu merupakan seorang insinyur yang bekerja di Mitsubishi Heavy Industries. Pada tanggal 6 Agustus tahun 1945, Tsutomu pergi ke Hiroshima untuk urusan pekerjaan. Sial, di hari itu Amerika Serikat menjatuhkan bom nuklir Little Boy yang meleburkan kota Hiroshima. Menurut How Stuff Works, beruntungnya Tsutomu berhasil selamat dan hanya mengalami beberapa luka kecil di telinga. Tidak ingin berlama-lama di Hiroshima, Tsutomu memutuskan pulang ke kota asalnya Nagasaki. Baru sehari tiba di Nagasaki, Amerika Serikat menjatuhkan bom nuklir Fat Man di kota tersebut. Ajaib, Tsutomu kembali selamat dari ledakan mengetikan tersebut tanpa mengalami luka serius. Niatnya mau kembali ke kampung halamannya, ternyata terkena bom lagi. Sungguh malang nasibnya ya. Selanjutnya, Roy Sullivan. Disambar petir jelas merupakan kecelakaan fatal. Ini karena hampir semua orang yang mengalami kejadian itu jarang ada yang selamat. Namun hal itu tidak berlaku bagi seorang penjaga taman di Amerika Serikat yang bernama Roy Sullivan. Menurut Wonderslice, Roy Sullivan menjadi salah satu dari sedikit korban sambaran petir yang selamat, bukan hanya sekali melainkan 7 kali. Sepanjang hidupnya dari tahun 1942 hingga 1977, pria ini disambar petir sebanyak 7 kali dan selamat. Petir-petir itu hanya membakar rambutnya, tanpa membuatnya benar-benar terluka. Menurut kalian, setiap malam orang ini mimpi apa ya? Sampai 7 kali disambar petir. Tapi ya sudahlah, semua itu sudah takdir dari Yang Maha Kuasa. Berikutnya ialah Anne Hodge. Ditabrak motor atau mobil menjadi kecelakaan yang dialami oleh banyak orang, tetapi ditabrak meteor jatuh, mungkin hanya Anne Hodge yang pernah mengalaminya. Menurut How Stuff Works, pada tanggal 30 November tahun 1954, penduduk kota Alabama di Amerika Serikat ini sedang tidur siang di sofa ruang tamunya. Tiba-tiba, sebuah meteor seukuran bola kriket menerobos langit-langit ruang tamu dan mengenai Anne yang sedang tertidur di sofanya. Meski tidak menyebabkan cedera permanen, sebagian tubuh Anne mengalami memar parah yang membuatnya harus menjalani perawatan di rumah sakit. Bagaimana nih menurut kalian? Kalau sampai itu terjadi di posisi kalian, wah, gak kebayang ya. Baiklah, manusia yang paling tidak beruntung di dunia yang terakhir ialah Valet Jessop.
Enhoch bukan satu-satunya orang yang berhasil lolos dari kematian, karena seorang perawat bernama Valet Jessop juga mengalaminya, tidak hanya sekali, tetapi 3 kali. Di tahun 1911, RMS Olympic yang menjadi tempat bekerja Valet menabrak kapal Inggris lalu tenggelam. Valet selamat berhasil dari kejadian itu dan bekerja di RMS Titanic pada tahun 1912. Menurut Mental Floss, siapa sangka jika kapal tempatnya bekerja itu juga tenggelam setelah menabrak gunung es pada tanggal 15 April tahun 1912. Lagi dan lagi, Valet berhasil lolos dan menjadi satu dari 710 penumpang yang selamat. Tidak merasa kapok, selama Perang Dunia ke-1, Valet kembali bekerja sebagai perawat di HMS Britannic. Kapal ini kemudian tenggelam pada 1916 setelah terkena hantaman torpedo musuh. Apakah Valet selamat? Jawabannya, ya, dia berhasil selamat. Memang ya, kalau udah nasib, tidak bisa kita elak lagi. Membaca apa yang mereka alami selama bertahun-tahun yang lalu, 5 orang ini jelas sangat tidak beruntung. Normalnya orang hanya mengalami satu kejadian besar seumur hidupnya, namun tidak dengan kelima orang ini. Seolah-olah bencana dan kecelakaan mengikuti mereka kemanapun mereka pergi.